Udah mulai. Hai teman Fit, kembali lagi di channel My Fit Daily Dose. Hari ini kita akan latihan untuk Kapotasana. Itu tadi yang tadi sampai belibet. Namanya Kapotasana. Tapi bercanda. Enggak. Kita akan belajar itu. Hari ini kita akan belajar untuk bagaimana caranya kita bisa menjadi lebih fleksibel, yaitu dengan mobility. Nah, untuk bisa menjadi fleksibel, aku kasih tahu ya, itu bukan bawaan lahir atau bawaan orok, bukan. Tapi flexibility itu bisa dipelajari jika kita melakukan latihan mobility. Nah, jadi apakah mobility ini? Bedanya apa flexibility dan mobility? Kita akan belajar itu hari ini bareng-bareng untuk bisa membantu teman-teman menjadi lebih fleksibel. Jadi kalau ada yang ngomong di YouTube misalnya sering komen, "Kak, aku nggak bisa ngelakuin gerakan ini, badan aku tuh nggak fleksibel, aku tuh udah berumur," gitu segala macem ya. Yuk kita cari tahu, kita belajar bareng kenapa kita kok nggak fleksibel dan kenapa kok aku yang tidak pernah balet, nggak pernah gimnastik dan memulai yoga di usia yang sudah di atas kepala 3 lah ya, itu tetap bisa melakukan hal-hal yang membuat tubuh lebih fleksibel seperti tadi itu. Aku akan kasih tahu rahasianya sama kalian biar kalian juga bisa lebih fleksibel tubuhnya. Mungkin beberapa dari teman-teman pernah lihat Instagramnya orang-orang yoga gitu ya. Kok dia badannya bisa lipat-lipat gitu ya gitu. Ditekuk-tekuk, terus abis itu kakinya bisa manjang split gitu, lurus gitu. Ini tuh enak banget ya, dia kok lahir fleksibel gitu. Berhenti dulu sampai di situ. Buat kalian yang belum tahu manfaatnya yoga itu sebenarnya apa, aku kasih tahu. Salah satunya manfaat dari berlatih yoga adalah untuk membantu kalian bisa menjadi lebih fleksibel. Jadi yoga itu bukan dikhususkan kepada orang-orang yang sudah fleksibel, bukan. Yoga itu untuk semua orang, justru yang belum fleksibel sama sekali atau belum pernah belajar flexibility. Karena apa? Flexibility itu bisa dipelajari melalui mobility. Nah, kita bahas dulu satu persatu biar teman-teman paham flexibility emang apanya mobility. Nah, ini aku ambil dari websitenya Southside Physiotherapy and Sport Injury Center. Ya, biasanya memang yang melatih orang-orang atau atlet untuk, nggak usah atlet lah, orang-orang yang cedera atau apa segala macam, biasanya mereka dilatih mobility. Kalau teman-teman ada yang tahu misalnya temennya kecelakaan atau ada yang kesleo atau patah tulang, itu biasanya mereka latihan di fisioterapi atau sport injury center. Ya, namanya aja udah jelas. Oke. Nah, jadi aku ambil dari situ. Di sini dia menjelaskan perbedaan antara mobility dan flexibility. Kita bahas satu-satu ya. Jadi flexibility itu adalah kemampuan suatu otot atau kelompok otot untuk memanjang secara pasif melalui suatu rentang gerak. Kalau kalian suka dengar aku di yoga tuh lengthen your spine, panjangin gitu. Nah, kalau itu bergerak secara pasif, itu namanya fleksibel. Jadi kalau misalnya ya, kayak misalnya aku duduk kayak gini, terus panjangin punggungnya. Nah, ini aku bisa manjangin tanpa aku harus menggerakkan secara aktif. Gitu ya. Jadi kalau kita fleksibel, secara pasif pun kita bisa melakukan suatu rentang gerak. Rentang gerak tuh apa? Kalau misalnya aku nggak fleksibel, ya aku paling nyampainya di sini nih. Kalau aku fleksibel, aku bisa maksimal. Jadi rentang geraknya itu lebih maksimal. Contoh ya, yang paling simpel aja, nggak usah jauh-jauh. Misalnya, aduh gatel gitu ya. Misalnya punggung aku tuh gatel deh gitu. Terus garuk, ya kan? Wah yalah,
nggak nyampe. Biasanya kita suka pakai yang panjang itu buat garuk gitu, aku nggak tahu namanya. Ya itulah ya, pokoknya buat ngegaruk punggung belakang. Karena apa? Nggak nyampe. Even dari bawah tuh cuma sampai sini. Karena apa? Ini tidak cukup fleksibel. Nah, untuk bisa menggerakkan ini sampai wide lebih jauh, biar bisa sampai di sini, misalnya seperti ini kan bisa garuk ya. Jadi kayak gini. Oh iya, gatel gitu. Jadi nggak perlu alat garuk. Iya. Karena apa? Karena tubuhnya secara pasif pun sudah fleksibel. Sedangkan mobility ini apa? Nih aku bacain ya. Mobility adalah kemampuan sendi untuk bergerak secara aktif. Nah, manfaat dari sendi sendiri itu untuk membantu otot dapat menggerakkan tulang. Ya. Jadi ini dua tuh sebenarnya sangat berhubungan gitu. Sendi dan otot itu menjadi hal yang penting juga untuk melakukan gerak itu secara maksimal. Ya, jadi kalau teman-teman kok orang itu bisa split ya gitu. Kayak misalnya orang kok bisa split, dia masih muda kali ya, atau orang kok bisa dengan gampangnya gitu. Misalnya gini, kok enak banget gitu, nggak ada effort, nggak ada apa. Ya karena itu dilatih setiap harinya. Kalau tadi aku bilang flexibility itu bukan tergantung usia. Ya, tentu saja dipengaruhi oleh usia, betul. Selama kita bertumbuh atau menjadi besar, ada banyak aktivitas kita yang tidak melakukan atau melatih tubuh bagian tertentu. Akibatnya apa? Dia menjadi lebih tight, dia menjadi kaku, begitu kan? Nah, misal contoh, kita bangun pagi, ya kan? Bangun pagi, aduh badan tuh rasanya kok kaku-kaku ya. Pegel-pegel gitu, terus kayak wah nggak bisa digerakin. Nah, bukannya dibantu untuk belajar mobility, tapi malah ya emang udah tua kali ya, bukan begitu. Nah, latihan mobility inilah yang membantu kita untuk bisa mencapai fleksibilitas tubuh kita yang lebih maksimal. Nah, sebelum kita mulai latihan kita hari ini, aku akan kasih tahu dulu sama teman-teman sebenarnya manfaatnya dari memiliki fleksibilitas tubuh yang baik tuh apa sih, gitu ya. Yang pertama, ini sebenarnya udah pernah aku bahas di Instagram. Kalau teman-teman lihat ada tips olahraga di Instagram, di situ aku juga kasih tahu sebenarnya flexibility itu gunanya apa, ya. Yang pertama, biasanya orang yang memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi itu tidak gampang cedera atau terhindar dari cedera. Ya, dalam melakukan apa aja, aktivitas sehari-hari, lagi jalan itu, atau kesenggol orang, itu nggak gampang jatuh, refleksnya lebih bagus, kemudian dia balance-nya lebih bagus, gitu ya. Jadi jangan tiba-tiba kesenggol orang lagi papasan, jatuh, terus keceklek kakinya, ada tuh yang begitu, ya kan. Terus nggak sengaja lah, banyak hal yang nggak sengaja, nggak ada apa-apa jatuh sendiri, tuh aneh banget. Termasuk juga saat kita olahraga ya. Jadi nggak cuma dalam kehidupan sehari-hari, untuk bisa olahraga, misalnya melakukan suatu gerakan, aduh lututku kok sakit ya, aduh kok pundak aku sakit ya. Nah, itu juga dipengaruhi oleh tingkat flexibility. Oke. Kedua, manfaatnya adalah flexibility itu juga membantu otot untuk dapat melakukan atau menggerakkan tulang secara maksimal. Nah, misalnya aku lagi ada video untuk yang latihan ke atas, misalnya shoulder press gitu ya. Wah, tapi nggak bisa sampai sini kak, gitu. Aku cuma sampai sini. Nah, kadang-kadang kita nggak sadar karena apa? Secara tubuh melakukan gerakan secara pasif itu tuh kita cuma kayak gini-gini aja. Nah, jadi nggak maksimal. Padahal kalau tubuh kita lebih fleksibel, mau nggak mau kita taunya ke sini gitu. Angkatnya sampai atas gitu ya. Jadi shouldernya juga jadi, ototnya, punggungnya juga jadi. Nah, itu salah dua manfaatnya. Salah dua. Sekarang manfaat yang ketiga. Fleksibilitas itu membantu otot kamu tidak stres. Ya pasti, kalau misalnya aku minta, yuk lakukan secara maksimal, angkat ya, sampai
shouldernya itu terangkat ke atas gitu. Atau aku kalau misalnya di yoga buka dadanya gitu ya, buka dadanya secara maksimal. Kalau kamu paksa, itu otot kamu bisa jadi stres, ya kan? Makanya kadang aku bilang, yuk lakukan semampunya teman-teman. Tapi latihan ya, karena semakin sering kalian latihan, semakin fleksibel tubuhnya kalian. Oke, jadinya lebih maksimal lagi performance untuk melakukan suatu gerakan. Sampai di situ paham ya? Ini kita sambil connecting all the dots. Jadi yang mungkin selama ini kalian mikir, nih Kak Nomi ngomong ngapain sih cerewet banget, kok posisinya harus kayak gini, kok harus ada teknik kayak gini kayak gitu. Nah karena apa? Aku pengen teman-teman tuh juga dapat manfaatnya. Jadi nggak cuma angkat beban gitu. Yang ada kalian wasting time kalau kalian tidak melakukannya secara maksimal. Nggak perlu lama-lama sebenarnya olahraga tuh. Tapi kalian memang harus lakukan secara maksimal dan tahu kuncinya sebenarnya apa. Nah, latihan yang satu dan latihan yang lain itu memang saling membantu. Itulah alasannya kenapa di My Fit Daily Dose aku selalu bilang olahraga di rumah dan yoga. Ya, yoga itu aku nggak masukkan dalam olahraga karena menurutku yoga itu punya tempat khusus di mana ada hal yang sebenarnya tidak dipelajari atau tidak didapat ketika kita hanya fitness di rumah. Stretching itu berbeda dengan mobility, ya. Tapi mobility itu membantu tubuh kita untuk bisa lebih stretch, gitu. Yang keempat, manfaatnya kalau kita punya tubuh yang lebih fleksibel adalah apa? Kita memiliki postur tubuh yang lebih baik, ya. Jadi even dalam keadaan normal pun punggung aku tuh bisa tegak tanpa harus ngerasa pegel. Coba teman-teman kalau duduk tegak mulu berapa menit gitu, pasti pegel, ya kan? Karena apa? Kalau misalnya kita membiasakan tubuh dalam kondisi yang tidak seharusnya, misalnya biasa duduk main handphone gitu ya, main handphone tapi sambil bungkuk kayak gini, cobain aja berapa lama gitu, pasti teman-teman rasanya kok sini sakit gitu ya, kok sini tuh pegel gitu, terus kelihatan tubuhnya tuh jadi kayak lebih pendek gitu. Terus juga kayaknya kok di kaca badanku tuh nggak bagus gitu ya. Yang misalnya kalau kalian misalnya berdiri gini kayak gini, badannya cakep, tapi tanpa sadar gitu ya, tanpa sadar kalau misalnya kita lagi ngomong sama orang, tuh badannya suka kayak gini, ada nggak? Kalau nggak, kayak bebek begini, gitu. Nah, jadi postur tubuh ini itu sangat mempengaruhi untuk kondisi tulang kita ke depannya. Oke. Nah, yang terakhir nih khusus buat perempuan. Jadi kalau kita punya tingkat flexibility yang tinggi, ini bicara tentang persalinan ya. Jadi kalau misalnya persalinan, itu tuh kita butuh ligamen. Ligamen itu kalau misalnya dia lebih elastis, itu akan sangat membantu saat kita persalinan. Nah, itulah kira-kira manfaatnya kenapa kalau kita punya tubuh yang lebih fleksibel, itu akan membantu aktivitas kita sehari-hari. Nah, sekarang kita akan langsung aja masuk ke latihan mobility kita untuk melatih flexibility. Sekarang kita masuk ke gerakan yang pertama, itu kita akan awali dari leher ya. Jadi teman-teman putar dulu lehernya ke arah samping. Seperti ini kanan, kemudian ke arah belakang. Lalu ke arah kiri, lalu lagi ke depan. Ya, nggak usah dipaksa sampai panjang ke kanan. Lakukan aja pelan-pelan, santai. Yuk, lakukan ke kanan. Sarah jarum jam dulu ya. Kembali lagi ke depan. Ingat ya, selama kita latihan, kalian atur nafasnya, tarik nafas, buang nafas saat maju ke depan. Lagi 2 kali lagi, sebelah kanan. Masih enak ya di sini. Pelan-pelan, jangan dipaksa. Kalau emang udah harus waktunya muter, ya kalian muter, nggak harus bareng sama aku, nggak apa-apa. Ya, last one terakhir. Kembali lagi ke arah depan. Exhale. Oke, sekarang putar lagi yang sebelah kiri. Tarik nafas.
ke belakang, ke kanan, maju lagi ke depan. Sambil dinikmatin ya, jadi nggak usah buru-buru, santai aja. Nanti akan ada latihan yang agak lebih susah dari ini. Tenang, jadi dinikmati setiap gerakan. Oke, next, ketiga, tarik nafas. Kembali lagi ke kanan. Last one, sebelah kiri. Tarik nafas. Kembali lagi sebelah kanan. And then back to center, ke tengah. Ya. Kalau agak pusing karena kalian merem, tarik nafas dulu, tegakkan kepalanya, tegakkan punggungnya. Buang nafas. Tarik nafas lagi. Buang nafas. Ya. Oke, kita akan lanjut ke gerakan berikutnya. Next, ke bahu. Buka dulu ke belakang. Oke, masih lagi. Ini biasanya aku lakukan tuh kapan gitu ya, kalau ada yang nanya. Mobility ini dilakukan kapan, Kak? Bangun tidur. Pagi-pagi tuh misalnya kalian lagi stiff dan tight banget gitu ya, otot-ototnya apa sih? Kaku gitu ya. Nah, ini juga oke dilakukan sebelum beraktivitas. Jadi pas bangun tidur, sebelum kalian ngantor gitu ya. Nah, ini ke belakang, sekarang ke depan. Switch lagi. Atau sebelum kalian olahraga. Ya, minimal kalian lakukan sehari sekali lah gitu. Ya, ini kalau kalian udah lakukan seperti biasa, itu udah enak sih gitu. Ya, walaupun masih ada gerakan-gerakan nanti yang aku akan bikin di part 2. Jadi ini basicnya dulu ya. Jadi posisinya, aku liatin dari arah samping ya. Jadi posisinya tuh kayak gini, teman-teman tangannya lurus ke arah depan. Dah, lalu tarik ke arah atas. Pada saat ke belakang itu putar telapak tangannya. Lurusin ke belakang, stay dulu di sini, baru turunin ke bawah. Nah, kalau agak susah untuk bisa dekat dengan segini range-nya, ya, kalau range-nya teman-teman cuman bisa dari sini ke sini, nggak apa-apa. Ya, lakukan semaksimal teman-teman aja. Ya, saya tahu kalau dari sini terlalu mepet deketin sama punggung itu lebih sakit lagi. Kalau kalian agak susah ngelakuin kayak tadi, kalian bisa gunakan dinding. Jadi caranya adalah teman-teman duduk nyampingin si dinding ini. Jadi ini dari depan kan. Nah, tangan aku misalnya dari depan dilurusin. Oke. Sekarang aku putar ke arah belakang. Dah. Kalau aku bisa tanpa nyentuh dinding atau maksimal pada saat dinding seperti ini, dengan posisi pinggul itu tetap menghadap ke depan. Nah, lakukan seperti ini ya. Jadi tarik lagi. Tapi kalau di sini mentok, aduh nggak bisa, geser badannya ya. Ini bisa dilakukan berdiri ya, tapi aku biar nggak out of frame, nggak keluar dari monitor, itu aku lakukan jongkok seperti ini. Tapi teman-teman bisa lakukan sambil berdiri ya. Jadi deketin dinding ya. Lalu misalnya segini deh ya, dari tangannya arah depan ya, depannya seperti ini, turunin. Oke. Kemudian putar ke arah atas, lurus di samping telinga ya, seperti ini. Kemudian putar telapak tangannya ke arah belakang, ke arah berlawanan ya. Jadi jempolnya itu diputar, set kayak gitu ya. Dari sini tarik ke arah belakang, tanpa terlalu banyak memutar pinggul atau torsonya. Torso tuh di sini ya. Jadi kayak gini ya. Coba usahakan teman-teman bisa lakukan seperti ini. Semakin sering teman-teman latihan, cobain semakin dekat dengan dindingnya. Tapi ingat, torsonya tetap usahakan jangan terlalu banyak gerak. Nah, jadi kalau tanpa bantuan dinding, teman-teman bisa taruh tangannya di sebelah sini, lurusin ke arah depan, tarik ke arah atas. Kemudian putar lagi ke arah belakang.
Lagi. 2. Putar lagi pas di atas. Again. 3. Naik lagi. Putar di arah atas pada saat tangannya ke belakang. Last one. Lagi, putar lagi ke arah belakang. 4. Oke, sekarang tangan yang kiri lurusin ke arah atas. Lalu putar lagi pada saat di atas. Lagi. 2. Ke atas tarik nafas ya. Jangan lupa, nafas tuh udah esensial ya. Kadang-kadang aku udah nggak nyebutin lagi harus tarik nafas kapan, harus buang nafas kapan. Prinsipnya adalah ketika dada kalian terbuka atau tangan ke atas itu biasanya tarik nafas. Oke. Nah, pada saat turun itu buang nafas. Oke. Itu untuk shoulder. Oke. Sekarang kita masuk ke gerakan yang keempat. Aku pakai mangkok. Kalian boleh pakai mangkok atau boleh pakai piring kecil, terserah kalian. Kita akan tarik piring. Serius, yang ini serius. Jadi tangannya lurusin dulu ke arah samping kayak gini. Kita mau memastikan si mangkok atau piring ini tetap menghadap ke atas, ya. Seperti ini. Lalu elbow-nya, sikunya itu tekuk seperti ini, bawa masuk mangkoknya ke arah dalam. Ya, putar pergelangan tangannya ke arah dalam. Ya. Lalu luruskan kembali elbow-nya. Ya, atau sikunya. Mangkok tetap menghadap ke arah atas. Dari sini tarik mangkoknya ke arah atas. Putar di atas kepala. Ya. Lalu kembali lagi ke arah tengah. Ya, ini kayak tarik piring ya. Kembali lagi, yang kedua, putar lagi tangannya ke arah dalam. Pergelangan tangannya putar. Kembali lagi, naik ke atas. Set. Oke. Lalu putar tangannya ke arah belakang. Lurusin lagi ke arah samping. Lagi ya. Yang ketiga. Again, putar lagi tangannya, pergelangan tangan, elbow-nya, tarik. Kembali lagi ke arah depan. Last one, tarik lagi. Oke, release. Buang nafas. Oke, sekarang kita switch sebelah kiri. Tarik yang sebelah kiri, bawa masuk ke dalam pergelangan tangan, kemudian tarik ke arah belakang, lurusin, lalu putar pergelangan tangannya dan tangannya. Tarik ke atas, lalu ke belakang, kembali lagi ke tengah. Ya, lagi, putar lagi elbow-nya, tarik ke arah belakang. Nggak nyangka ya, ternyata tarik piring ini melatih mobility dan flexibility. No wonder yang penari piring itu pada bagus fleksibilitasnya. Kembali lagi, tarik ke belakang, putar lagi ke arah depan. Oke. Lalu tarik lagi ke arah samping. Sekali lagi, kalau agak susah teman-teman boleh nyandar begini ya. Tapi kalau bisa ya putar aja begini. Ya, sambil latihan untuk fleksibilitas elbow dan juga shouldernya, terutama ini di shoulder sih, ya, begini. Oke, release. Next, kita akan melatih mobility di jari-jari kita. Ya, jadi teman-teman posisinya seperti ini. Oke, sekarang tarik tangannya itu ke arah atas seperti ini. Biarkan jarinya menempel. Turun lagi, angkat lagi, turun lagi, angkat lagi, angkat lagi. Ya, seperti itu. Oke, next kita masih akan melatih mobility untuk pergelangan tangan dan jari-jari. Sekarang lurusin tangannya ke arah depan seperti ini. Ya, tahan boleh pegang pakai tangan yang sini. Ini biar kelihatan deh. Ya, dari sini. Lurusin ke arah atas. Ya, tarik seperti ini.
Kemudian turunin ke arah bawah. Oke, tahan dulu. 3, 4. Oke, sekarang dari sini putar ke arah atas. 1, 2, 3, and 4. Oke, sekarang turunin ke arah bawah. 1, 2, 3, and 4. Oke, sekarang rilis, putar tangannya yang sebelah kanan. Tukar sebelah kanan. Seperti ini, dorong dulu ke depan. Tarik. 1, 2, 3, and 4. Sekarang turunin. 1, 2, 3, and 4. Sekarang putar ke atas. 1, 2, 3, and 4. Buka ke bawah. In 1, 2, 3, and 4. Oke. Next, kita akan masuk ke hips mobility. Jadi untuk pinggulnya, ya. Sekarang posisinya buka kakinya. Di sini buka segini. Gitu ya. Pastikan teman-teman telapak kakinya bisa nempel ya. Jangan begini. Jangan di sini. Ini nggak bisa nempel di sini. Kayak gini, ya. Lalu tangannya itu pegang di belakang. Ya, biarkan punggungnya tetap tegak. Ya, seperti ini. Nih, kayak ibu-ibu mau melahirkan kali ya. Ya kayak gini lah ya, pokoknya. Terus sekarang teman-teman jatuhkan lututnya sebelah kanan. Seperti ini. Kaki yang ini stay, jangan ikut di sini, di sini. Tahan dulu di sini ya. In 3, 2, 1. Release, naik lagi. Satu lagi. In 3, 2, 1. 1 again. Lagi. In 4, 3, 2, 1. Oke. Release. Sekarang yang sebelah kiri sekali lagi ya. 1, 2, 3, 4. Pada saat begini telapak kakinya angkat ya dari lantai. Oke, release ya. Nah, sekarang kita masih di pinggul. Gerakan tadi dua-duanya itu kita combine. Jadi posisinya seperti ini. Jatuhkan kedua lututnya, tapi kalau yang kiri ke belakang, yang kanan ke dalam ya. Jadi posisinya itu seperti ini. Oke, ini lurus ya. Ini coba untuk lurusin di sini. Oke, badannya tegak di tengah. Ya, jangan ke sana. Di sini. Ya, coba untuk lebih lebar di pinggul dalamnya di sini. Ya. Oke, tahan dulu. Kalau agak susah nggak apa-apa, di sini sedikit nggak apa-apa. Besok semakin teman-teman sering latihan, itu udah bisa di posisi tengah di sini ya. In 3, 2, 1. Kembali lagi ke arah tengah tadi. Set. Ya, sekarang posisinya putar ke arah samping. 4, 3, 2, 1. Oke, sekarang angkat lagi lututnya, kembali lagi ke tengah. Ya, putar lagi ke arah sana. In 1, 2, 3, 4. Oke, release. Sekali lagi, latihan hips mobility-nya. Putar lagi ke arah kanan. In 1, 2, 3, and 4. Oke, release. Next dan terakhir, sekarang teman-teman tiduran. Oke, tiduran seperti ini. Kemudian sekarang dari sini lurusin dulu kakinya yang kiri ya, yang kanan tekuk bawa masuk ke dekat dada ya. Sekarang dari sini pinggulnya bawa turun ke bawah. Oke, seperti ini. Ya, kita kembalikan dulu posisi pinggulnya. Jadi reverse biar
teman-teman abis ini aduh sakit banget apa gitu ya, jangan kayak gitu. Jadi kenapa kalau yoga tuh ada reverse-nya, karena kita akan mengembalikan tadi posisi tubuh yang kita sudah latih pada saat kita berlatih mobility. Oke, kembali lagi, tarik ke arah dalam lututnya seperti ini, lalu switch lagi kakinya yang satunya. Oke, bawa masuk ke arah dekat dadanya. Lalu turunin lagi ke arah samping. Kalau teman-teman mau tarik seperti ini boleh, stay di sini juga boleh. Oke, sekali lagi ya, sebelah kanan satu, sebelah kiri satu. Tarik lagi di sini. Ankle-nya boleh tarik ke bawah. Kalau tadi kita udah banyak jinjit kayak gini, nah sekarang bawa masuk turun ke bawah. Jadi selalu ada kebalikan dari tadi yang sudah kita latih ya. Oke, kembali lagi, last one, tarik yang sebelah kiri, bawa masuk ke dalam, kembali lagi turunin ke sebelah kanan. Oke. Sip, latihan kita untuk mobility, full body mobility rutin ini sudah selesai ya. Aku akan kasih lagi latihan-latihan untuk mobilitas sendi dan ototnya teman-teman ya. Jadi kita sambil latihan olahraga, sambil yoga, kita juga bantu untuk fleksibilitas tubuhnya. Jangan lupa yang belum subscribe channel My Fit Daily Dose dan kasih tahu aku gimana perkembangan kalian setelah latihan sama aku, atau juga kalian boleh request, Kak minta dong kalau dibikinin ini gitu, boleh ya. Nah terus kalau misalnya kalian ngerasa oh iya Kak, nih mobility membantu banget, ternyata keseharian aku itu aku jadi lebih gampang ini dan itu, kalian boleh tulis di komennya. Oke, like juga videonya dan share ke teman-teman kalian biar bisa latihan sama kita. Oke, I see you on the next video. Bye bye, stay healthy.